Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, maaf, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada para peserta webinar serta narasumber yang hebat kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara webinar sukses meraih skor tinggi dan lolos sekali tes CPNS. Izinkan saya, Muhammad Ridho Ramadan, sebagai MC pada acara kali ini, akan memandu acara dari awal hingga berakhirnya acara. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama yaitu ada opening speech dari Pak Dedi Rahmadi. Beliau merupakan PNS Kemenag tahun 2021. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke pemateri selanjutnya. Ada dua pemateri. Yang pertama yaitu ada Ibu Niputu Citra Laksmi. Beliau merupakan PNS dosen pada Kemdikbud tahun 2023. Kemudian ada Pak Sandy Putra Pradana. Beliau merupakan seorang dosen dari Universitas Patimura dan seorang PNS dosen Kemdikbud tahun 2023. Dan semoga para peserta dapat mengambil semua pengalaman atau saling berbagi, saling bercerita. Kemudian nanti akan diakhiri dengan Q&A oleh peserta dan kepada para pemateri. Yang pertama, silakan untuk Pak Dedi Rahmadi untuk opening speech untuk memulai acara berikut ini. Baik, selamat malam teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama terima kasih Mas Dito sudah berkenan membawakan acara pada malam hari ini. Yang insya Allah semoga acara kita ini akan membawa berkah bagi kita semua, terutama bagi para pejuang ASN. Ya ini yang hadir baru sekitar 20, padahal yang terdaftar di webinar ada sekitar 60 gitu ya. Nah, yang terhormat pada Bu dosen Bu Citra Niputu Citra Laksmi ya selaku dosen prodi kebidanan di Undiksa, ini lolos CPNS tahun 2023 ya, masih hangat-hangatnya, baru masuk 2023 ini Agustus ya, baru masuk Agustus. Yang terhormat pula Bapak Sandy ya, Bapak Sandy Putra Pradana, beliau juga dosen lolos CPNS tahun 2023 Kemendikbud juga ya. Kebetulan beliau berdua Kemendikbud, saya yang Kemenak sendiri ya. Nah, ya terima kasih Bu Citra sama Pak Sandy sudah meluangkan waktunya ya, saya repotin untuk minta tolong ya, saya repotin ya. Kebetulan kita kenalnya juga saya mengadakan bimbingan SP, beliau masuk ya, alhamdulillah beliau berdua juga lolos gitu ya. Salah satu beliau berdua ini salah dua yang rajin ya, termasuk waktu bimbingan gitu rajin ya. Kelas kita sampai jam 10 malam gitu ya, tetap standby. Kita beliau di standby. Jadi untuk itu teman-teman di sini semoga dengan dilaksanakannya webinar ini dengan sharing-sharing apa dari Bu Citra maupun Pak Sandy, dan nanti mungkin nyamannya manggilnya mau Mas, Mbak, Pak, Bu, mungkin silakan luas aja teman-teman di sini. Nanti harapannya adalah teman-teman punya gambaran apa namanya, mempunyai gambaran bagaimana untuk apa namanya, mulai dari seleksi administrasi SKD hingga SKB. Nah, nanti teman-teman sudah apa namanya akan punya gambaran ya, kurang lebih akan punya gambaran bahwasanya bagaimana sih nanti kita berjuang ya, bagaimana sih kita pilih formasi, bagaimana sih kita memperjuangkan apa yang ingin kita capai. Terus kemudian mungkin yang baru pertama kali tes nanti bisa belajar banget sama Bu Citra karena beliau ini sekali tes lolos ya, alhamdulillah. Terus kemudian untuk yang tidak sekali tes mungkin bisa nanti Q&A dengan Pak Sandy. Pak Sandy itu kebetulan di percobaan kedua ya Pak Sandy ya. Ya, kalau saya di percobaan keempat Betul. malah terlalu banyak ya. Saya percobaan keempat ya, terlalu banyak percobaan. Cuma ya kalau boleh flexing nilainya alhamdulillah selalu tinggi ya. Cuma yang ketika keberuntungan dan skor tinggi bertemu itu di yang ke 2021. Oke, tidak perlu berlama-lama. Kalau berlama-lama malah saya yang
ngisi, nanti beliau berdua sudah terlalu malam ya. Di sana sudah WITA dan WITA untuk Bu Citra, WT untuk Pak Sandy. Ya, ini. Mungkin tidak perlu berlama-lama, kita buka acara webinar ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Ya, nanti kalau ada Q&A silakan disampaikan pada saatnya Q&A, begitu ya. Nanti akan dipandu dengan Mas Ridho, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara selanjutnya pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu Lala. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ridho. Terima kasih Mas Dedi atas kesempatannya. Sebelum lanjut, izin bertanya, apakah suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah, sangat jelas. Baik, terima kasih. Jadi selamat malam kakak-kakak semua, mas-mas, mbak-mbak. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Merupakan suatu kehormatan bisa berbagi pengalaman terkait dengan mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023. Kebetulan saya lolosnya di CPNS dosen Kemendikbud. Kemudian pada hari ini bukan bermaksud untuk menggurui. Sekali lagi, saya hanya ingin berbagi pengalaman. Semoga apa yang saya bagikan, kemudian apa yang pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati, semoga bisa memberikan gambaran bagi yang baru mengikuti seleksi CPNS di tahun ini, dan juga semoga bisa memberikan istilahnya masukan seperti itu buat teman-teman atau kakak-kakak yang sudah pernah mengikuti seleksi sebelumnya. Saya tidak mengatakan bahwa saya pintar, tetapi memang karena kuasa Tuhan dan juga doa orang tua, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan saya lolos dalam sekali percobaan. Untuk itu, izinkan saya untuk berbagi pengalaman saya menggunakan PowerPoint ya, karena saya orangnya tidak bisa menjelaskan kalau tidak terlihat seperti itu. Jadi izin untuk share screen. Mohon izin, apakah sudah terlihat ya share screen saya? Di layar saya masih hitam, Bu. Kalau di yang lain gimana? Masih loading sih. Oh, tunggu sebentar, masih loading. Nanti ya sambil ditunggu aja. Mungkin diulangin aja, diulangin. Share screen-nya di stop terus di ini lagi. Oh iya, baik. Mohon tunggu sebentar, saya stop dulu. Sudah terlihat belum ya? Oke. Nah, sudah terlihat. Baik, izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke. Apakah sudah full ya? Full screen? Oh ya, baik. Sebelumnya, izinkan Mas-mas, Mbak-mbak, untuk saya mempresentasikan terkait dengan pengalaman saya mengikuti CPNS dosen Kemendikbud di tahun 2023. Ini walaupun judulnya terkesan sangat flexing ya, tapi semoga bisa memotivasi mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Jadi tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Nama saya Niputu Citra Laksmi, saya berasal dari Bali, kemudian saya lolos di CPNS dosen Kemendikbud di Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian adapun background pendidikan saya baru saja tamat menyelesaikan S2 saya, di mana dulu saya D4 kebidanan pada tahun 2015 sampai 2019, kemudian melanjutkan profesi bidan di tahun 2019 2020 sampai 2020, kemudian lanjut lagi S2 kebidanan di Universitas Pajajaran dari tahun 2020 sampai tahun 2022.
Jadi saya baru tamat 2022, kemudian ada bukaan CPNS 2023, saya ikut dan terima kasih Tuhan saya lolos. Ini saya ketika menerima SK. Amin, semoga seluruh yang hadir pada hari ini akan menerima SK seperti saya di tahun depan. Baik, pada hari ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman di mana persiapan saya sebelum tes, kemudian saat tes, dan juga selesai tes. Ketika saya belum tes, saya dulu itu cari info sebanyak mungkin. Jadi melalui laman seleksi CPNS yang di-share oleh BKN, kemudian saya cek formasi, kualifikasi pendidikan, kemudian persyaratan administrasi, kemudian lihat kebutuhannya ada berapa, gaji, lokasi penempatan. Adapun alasan saya memilih Universitas Pendidikan Ganesha karena memang di dekat rumah, saya orang dari Bali, kemudian saya juga mendaftar formasinya di Bali. Kemudian ada beberapa yang meminta di kualifikasi atau persyaratan administrasinya itu ada tes TOEFL. Jadi semoga saya harap Bapak-bapak atau ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas sekalian, jangan malas membaca buku petunjuk. Jadi di buku petunjuk itu sudah sangat dijelaskan lengkap, detail, beserta gambar, tata cara kita buat akun, kemudian bagaimana langkah selanjutnya. Jadi kalau dari saya, cari info sebanyak mungkin. Kemudian baca buku petunjuk tersebut sifatnya wajib. Karena saya tidak membaca buku petunjuk untuk CPNS yang tahun ini, siapa tahu ada perbedaan, jadi tidak ada salahnya sebelum kita mendaftar, kita baca buku petunjuk. Kemudian setelah itu baru daftar akun, kemudian pilih formasi. Nomor 4, itu yang paling penting menurut saya, yaitu minta restu orang tua, suami, istri, dan juga diri sendiri. Kenapa saya masukkan diri sendiri di sini? Karena kalau kita memberikan setitik keraguan di diri kita sendiri, maka menurut saya semua hal yang sudah kita siapkan itu juga akan penuh keraguan-raguan. Jadi tolong pastikan kepada diri sendiri bahwa memang formasi yang saya pilih itu adalah formasi yang saya inginkan. Jadi mungkin ada beberapa pengalaman dari teman-teman saya itu memilih formasinya nggak apa-apa jauh, yang penting lolos dulu. Boleh seperti itu, tetapi tolong niatnya memang benar-benar saya mau lolos di sana. Seperti itu. Jadi tolong minta restu diri sendiri juga agar semua proses yang nanti akan dilewati, ada banyak sekali proses nantinya, mulai dari sebelum, saat, kemudian sesudah tes, itu akan banyak sekali prosesnya. Jadi kalau misalnya diri sendiri masih ragu, masih istilahnya jangankan setengah hati, lebih 75% saja ingin, itu masih kurang menurut saya. Jadi sekali lagi selain minta restu kepada orang tua, suami, istri, orang terkasih, tolong juga izinkan diri sendiri memilih formasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin ada beberapa yang berpikir bahwa formasi yang saya inginkan itu banyak sekali orang dalamnya. Nggak usah dipikirkan, mas-mas, mbak-mbak, karena setelah saya masuk pun saya baru tahu kalau di formasi saya itu ada orang dalamnya sebanyak 5 orang. Tetapi kita yakin saja sama diri kita sendiri bahwa kita di sini seleksinya fair. Tidak ada yang bisa mencurangi hasil tes kita karena hasilnya semua live score. Jadi apapun yang membuat kita ragu, membuat kita berpikir 2 kali untuk melangkah, disingkirkan semuanya. Kemudian baru setelah itu menurut saya akan mudah melangkahkan kaki, akan yakin kepada diri sendiri. Itu sih untuk sebelum tes. Persiapannya sebelum tes, cari info sebanyak mungkin, kemudian minta restu. Selanjutnya, saya tidak banyak akan menceritakan pengalaman saya memilih, karena memang dari awal saya sudah tahu saya akan memilih formasi di Bali, di Universitas Pendidikan Ganesha, formasi profesi bidan, karena saya sudah profesi seperti itu. Jadi memang ketika saya mendaftar, saya sudah yakin, sudah 100% all in seperti itu, kalau memang benar-benar formasi ini yang saya inginkan. Kemudian sebelum tes, yang pertama itu kita harus mengatur strategi ya, di mana strategi ini bukan hanya belajar, tapi kita harus menyusun step by step apa yang harus kita lakukan. Karena materi tes itu kan akan banyak sekali. Kemudian kalau kita hitung dari sekarang sampai nanti di pelaksanaan SKD itu waktunya sempit. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi tolong dicatat tanggal-tanggal pentingnya. Bila perlu, kalau saya dulu saya print besar, saya tempel di tembok, jadi saya tidak akan terlewati seperti itu tanggal-tanggal penting. Kenapa tanggal-tanggal ini penting? Karena ada beberapa formasi yang mewajibkan persyaratan tertentu. Jadi misalnya kalau di Kemendikbud itu sendiri kan tidak perlu
tes kesehatan, tes narkoba, tapi ada di kejaksaan itu harus tes terlebih dahulu. Jadi tanggal-tanggal ini sangat penting kita ketahui. Jadi kita tahu sampai kapan nih pengumumannya, sampai kapan pendaftarannya, sampai kapan seleksi administrasinya, seperti itu. Yang kedua, setelah kita catat tanggal penting, kita harus mengetahui materi tes. Materi tes di sini adalah materi tes SKD ya teman-teman. Ini sudah saya sesuaikan dengan yang sesuai dengan yang dikirimkan oleh BKN, di mana nanti ada 3 sub buat yang baru pertama mendaftar, nanti akan ada 3 sub SKD. Yang pertama itu adalah TWK, yang kedua TIU, yang ketiga TKP. Di mana nanti TWK itu ada 5 materi, kemudian TIU itu ada 10, kemudian ada TKP ada 7. Jadi materi tes ini akan membantu kita fokus. Memang banyak sekali yang mengatakan TWK itu adalah sebuah momok ya, jadi banyak yang tidak lolos passing grade di sana. Tetapi kita tidak perlu belajar semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita harus tahu materi tesnya ini apa saja, jadi kita bisa fokus. Kalau dulu saya catat materinya apa saja yang akan keluar. Jadi saya tidak akan belajar kemana-mana, tidak akan melebar kemana-mana, sehingga jam belajar saya pun akan menjadi efektif. Jadi nanti dari TWK, TIU, TKP ini akan berjumlah 110 soal. Itu juga saya tahu di TWK itu akan ada 30 soal, TIU akan ada 35 soal, dan TKP akan ada 45 soal. Selanjutnya yang nomor 3 adalah ketahui waktu yang tersisa. Nah, kenapa kita harus mengetahui waktu yang tersisa? Jadi kita bisa menyusun plan belajar. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Ketika kita mengetahui waktu yang tersisa, misalnya nih saya sudah lingkari, pelaksanaan SKD calon PNS itu tanggal 16 Oktober sampai 14 November. Kita baru bisa bikin rencana belajar. Jadi nanti ketika saya hitung dari sekarang kan tanggal 28. Kalau misalnya kita mau belajar mulai besok tanggal 29 sampai 16 Oktober, sebenarnya 16 Oktober tuh mungkin bisa belajar paginya ya bagi yang sesi sore, tapi efektifnya kan 29 sampai 15 Oktober. Itu kalau dihitung, itu waktunya hanya 1,5 bulan atau 6 minggu atau 47 hari. Jadi anggap saja kita bisa bikin plan atau rencana, saya mau belajar fokus selama 4 minggu, kemudian sisa 2 minggunya akan saya gunakan untuk try out. Jadi saya tidak akan belajar materi lagi, jadi saya akan belajar memanajemen waktu selama sisa 2 minggu tersebut. Jadi kita tahu, kita paham apa yang akan kita kerjakan, daripada kita tidak menyusun plan tersebut, sehingga masih gampang, oh saya belum ngerti TWK, tapi TIU juga saya belum ngerti, dan TKP juga saya ngerti, tapi tidak terlalu yakin banget seperti itu. Daripada misalnya kita bingung, materi apa yang akan kita pelajari terlebih dahulu, kita bikin step-stepnya. Jadi kita bikin berapa waktu saya yang tersisa, kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih waktunya saya mau belajar. Setelah itu baru kita strategi selanjutnya. Strategi yang kelima adalah break it down. Kenapa saya bilang break it down? Karena ketika kita memikirkan atau berbentuk abstrak, itu akan membuat kita, oh banyak sekali nih materi yang belum saya kerjakan, atau banyak sekali nih materi yang belum saya pelajari seperti itu. Tapi ketika kita tulis, ternyata kita bisa fokus every single day, setiap hari, berapa jamnya, kita bisa fokus mau materi apa yang kita pelajari. Ini adalah contoh jadwal yang saya bikinkan, bukan buat saya, tapi buat seseorang. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu saya gunakan 6 hari efektif. Di mana minggunya saya masukkan libur. Misalnya nih di hari Senin, Selasa, Rabu, untuk orang-orang yang saya perlu menyiapkan waktu lebih banyak untuk TWK. Kita ambil 3 hari berturut-turut kita belajar TWK. Jangan loncat-loncat, karena ketika loncat-loncat itu tidak akan bikin fokus kalau menurut pengalaman saya. Kemudian Kamis, Jumat, oke saya akan belajar tentang TIU. Sabtu saya akan belajar tentang TKP, karena mungkin ada beberapa orang lebih paham atau lebih mudah belajar tentang TKP. Kemudian kita break it down nih, jam-jam kita mau belajar, jam berapa saja. Ini jam belajarnya hanya 4 jam setiap hari. Kalau saya dulu, kebetulan karena saya kerjanya hanya sekitar 3,5 sampai 4 jam, saya bisa belajar 6 sampai 8 jam sehari. Jadi itu saya dari pagi, dari jam 7 sampai jam 12, kemudian istirahat makan siang, kemudian belajar lagi sedikit, kerja, kemudian selesai kerja, saya belajar lagi. Tapi kalau misalnya buat bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang tidak punya waktu selonggar saya, silakan diatur sesuai dengan waktu yang dimiliki. Ini saya ambil contoh yang dimulai dari jam 9 sampai jam 11.
itu kan sudah 2 jam ya. Jadi belajarnya integritas, nasionalisme, ini sudah saya sesuaikan dengan materi yang akan keluar. Kemudian bela negara, pilar negara. Ketika kita breakdown, itu semua akan, oh sedikit loh ternyata materinya seperti itu. Jadi membantu pikiran kita fokus dan tidak mengganggu mental. Kalau saya sendiri sangat mudah ke distract. Jadi saya harus buat poin-poin materinya apa. Kemudian setelah latihan nih, maksud saya setelah baca materi kita latihan soal. Latihan soalnya ini sudah saya berikan catatannya, latihan di sebelah kanan atas, itu latihan soal itu adalah latihan soal di sebagian materi saja. Jadi tidak semua materi TWK yang dipelajari. Jadi kalau integritas dan nasionalisme nih kita belajar, ya udah kita latihan soal tentang itu saja. Kemudian yang merah-merah itu adalah latihan soal TWK 30 menit. Kenapa 30 menit? Jadi memberikan waktu kita untuk belajar satu soal 1 menit. Gitu. Jadi kita pelan-pelan saja belajarnya untuk minggu-minggu awal. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu kalau misalnya saya terlalu cepat, mohon diinstruksi karena pembawaan saya untuk berbicara itu memang seperti ini. Aman ya untuk sampai di sini, kemudian kita bisa susun minggu pertama, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi full 1 bulan, kalau pengalaman saya tuh 1 bulan saya plotkan hanya untuk belajar materi saja. Kenapa saya tidak ambil tryout? Saya takutnya ketika nanti saya belum menguasai semuanya dengan baik, saya tryout, kemudian nilai saya kecil keluarnya, itu akan membuat mental saya down, karena saya sangat mudah down mentalnya. Seperti itu. Jadi memang sebulan saya fokus belajar materi, karena saya juga baru pertama kali ikut CPNS, kemudian kaget seperti itu, dan materinya ada banyak, saya harus belajar dari awal, sehingga saya memplotkan 1 bulan khusus untuk belajar. Selanjutnya, oke. Selanjutnya adalah kita mengatur strategi yang ketujuh, itu adalah bikin target nilai. Kenapa bikin target nilai? Karena dengan target nilai ada angka, ada goals-nya, itu akan membantu kita untuk lebih istilahnya manifesting ya. Jadi saya mau target saya 480 misalnya. Jadi kita break it down. Saya mau TWK saya nilainya 110, TIU 170, TKP 200 gitu misalnya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nanti ketika tes nilainya tidak segitu, nggak apa-apa, tapi setidaknya kita sudah punya target. Karena sesuatu yang ditargetkan, sesuatu yang sudah kita tulis, apalagi kita tempel, kita lihat setiap hari, itu akan memberikan kita semangat yang lebih, bagi saya, pengalaman saya. Kemudian tolong juga diketahui, dicatat, kalau formasi umum itu ada nilai ambang batas atau passing grade-nya. Di bawah target nilai itu sudah saya tulis, misalnya untuk yang umum itu target atau nilai ambang batasnya untuk TWK minimal 65, TIU minimal 80, kemudian TKP 166. Kenapa penting? Jadi kita ketika belajar, kita sudah tahu, oh pokoknya passing grade-nya itu seperti ini. Jangan sampai nanti ada beberapa yang nilainya besar, nilai kumulatifnya besar, tetapi ada satu subtes yang tidak lulus passing grade. Kan itu sangat bikin sedih ya. Oleh sebab itu kita harus tahu passing grade-nya berapa. Kemudian untuk cum laude itu kan berbeda. Di cum laude itu nilai SKD, kumulatif SKD-nya paling rendah adalah 311. Kemudian nilai TIU-nya paling rendah 85. Jadi itu penting karena dengan kita mengetahui passing grade-nya ketika kita latihan soal, kita sudah tahu nih, oh berarti saya lolos, saya tidak lolos gitu ketika lolos. Maksudnya saya ketika latihan. Kemudian strategi ke-8 itu adalah belajar lebih dari satu sumber. Jadi pengalaman saya Bapak Ibu, saya waktu itu ikut bimbel SKD saya ikut, kemudian saya juga beli buku, saya belajar juga melalui YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, pokoknya semua sumber materi saya pelajari. Jadi sambil scroll misalnya capek, duduk belajar di buku, saya akan buka HP saya, kemudian saya scroll, jawab soal-soal. Sudah banyak sekali bimbel-bimbel yang memberikan latihan soal, satu-satu soal per satu video di TikTok, di Instagram. Jadi itu akan sangat memudahkan kita, jadi tidak lama istilahnya kita mengerjakan satu soal seperti itu. Kalau saya pribadi, karena saya baru pertama kali ikut, jadi saya ikut bimbel, karena bagi saya sendiri, saya tidak mau istilahnya raba-raba lagi terkait tes. Jadi saya mau ikut tutor yang sudah memang
pernah melalui jalan itu dan berhasil, kemudian saya mau ikut di belakang seperti itu. Saya tidak mau untuk istilahnya cari jalan sendiri dan lain-lain. Oleh sebab itu, kalau saya sendiri menyarankan Bapak Ibu untuk ikut bimbel. Kemudian kalau misalnya bisa belajar sendiri juga nggak apa-apa. Selanjutnya adalah mulai belajar. Tentu saja, ya, jangan cuma bikin target, jangan cuma bikin planning, tapi kita tidak mulai-mulai belajar. Belajar itu jangan belajar ketika luang, tapi luangkan waktu untuk belajar. Jadi misalnya nih, saya sibuk banget, saya punya anak, harus urus rumah, urus suami, saya kerja. Boleh Bapak Ibu misalnya strateginya, oke, kalau seperti itu saya akan mengurangi jam tidur saya misalnya untuk belajar. Disesuaikan saja, tapi efektif seperti itu. Jadi kita harus tahu saya mau belajar apa nih di jam sekian atau di hari ini saya mau belajar apa. Jadi mental kita atau isi kepala kita itu tidak kebebelan istilahnya. Kemudian yang ke-10 adalah dicatat progresnya. Ketika kita mencatat progres, kita sudah tahu sejauh apa kemampuan kita, kemudian apa yang masih belum, apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang. Sudah saya cantumkan contohnya, dulu saya buat, itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ini khusus untuk tryout, Bapak Ibu. Jadi 2 minggu terakhir itu saya fokus tryout sehari 2-3 kali tryout, sudah seperti minum obat. Jadi saya tryout terus, saya catat hari pertama TWK saya berapa, TU saya berapa, TKP saya berapa, kemudian total keseluruhan berapa. Jadi saya tahu hari pertama, hari kedua berapa kenaikannya, kemudian apa saja yang saya masih kurang, yang perlu saya tingkatkan lagi, saya pelajari seperti itu. Oke, jadi itu ketika sebelum tes. Kemudian saat dan setelah tes, apa yang saya lakukan? Tentu saja ketika tes berdoa. Kalau saya dulu minta doa dari sebanyak mungkin orang. Jadi saya pergi ke tempat tes saya itu naik ojek. Jadi ketika ditanya mau ngapain Mbak? Saya mau tes CPNS Mas, Mas doain saya ya gitu. Ketika saya beli kopi, mau kemana Mbak? Kan dilihat pakai baju putih sama baju hitam. Mau kemana Mbak? Gitu. Saya mau tes CPNS, doain saya. Jadi kalau bisa minta doa dari sebanyak mungkin orang. Kita tidak pernah tahu doa siapa, doa mana yang dikabulkan oleh Tuhan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dikerjakan. Dikerjakannya kalau saya pribadi, saya kerjakan yang paling saya kuasai. Kebetulan karena mungkin saya belajar lebih banyak di TWK, jadi soal yang paling nyaman saya kerjakan adalah TWK. Kenapa kerjakan soal yang paling dikuasai pertama? Karena ketika tes itu kita versus kita. Jadi bikin istilahnya rasa percaya diri kita itu bangkit. Ketika kita berhasil nih menjawab soal pertama, kedua, itu akan membuat istilahnya pikiran kita itu, oh saya bisa nih mengerjakan seperti itu. Kalau misalnya kita kerjakan subtes yang susah, ketika soal pertama kita tidak, misalnya kita ragu-ragu atau tidak bisa kita kerjakan, lanjut ke soal kedua juga tidak bisa kita kerjakan atau ragu-ragu, maka itu mentalnya akan down. Ingat, lawan kita bukan hanya peserta lain, tapi lawan kita juga diri kita sendiri. Jadi ketika tes, pilih soal yang paling kita kuasai, paling kita nyaman untuk menjawab seperti itu. Kemudian yang ketiga ya setelah tes itu adalah ikhlaskan. Tidak usah terlalu dipikirkan, aduh kok nilai saya kecil ya ternyata jauh dari target, nggak apa-apa. Di dalam pikiran kita harus bilang kalau I've done my best, saya sudah berusaha semaksimal mungkin Tuhan, saya sudah mengerjakan dengan sesuai kemampuan saya serahkan hasilnya kepadamu. Kalau saya dulu seperti itu. Jadi saya tidak berlarut-larut karena jujur skor tes SKD saya itu tidak terlalu besar ya Bapak Ibu, skor SKD saya itu hanya 401. Tetapi ketika pengumuman 401 itu memang nilai tertinggi. Jadi waktu itu ketika saya lihat hasil saya 401, saya langsung berkecil hati. Saya langsung bilang, aduh, padahal sudah belajar sedemikian rupa, tapi kok hanya 401 ya, bahkan tidak tembus 410 seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya nggak mau berlarut-larut. Saya bilang sama diri saya sendiri, pokoknya saya sudah lakukan yang terbaik, pokoknya apapun hasil dan sisanya saya serahkan ke tangan Tuhan, seperti itu. Kemudian karena saya sendiri agak susah mengontrol pikiran saya, ketika saya selesai tes SKD, besokannya saya langsung persiapan SKB, tanpa tahu saya lolos atau tidak. Jadi saya itu prinsipnya adalah saya tidak pernah takut untuk rugi belajar. Jadi saya persiapin aja dulu, karena ketika saya melihat di jadwalnya, itu seleksi selesai pengumuman tes SKD dan
tes SKB selanjutnya itu sangat mepet. Jadi kalau tidak saya siapkan dari sekarang, takutnya amin kalau dulu sebelum saya tahu amin saya lolos, nanti waktunya jadi sedikit nih. Jadi saya tidak mau buang-buang waktu istilahnya. Jadi satu hari setelah saya tes SKD, saya langsung persiapan SKB. Jadi kalau saya di dosen itu SKB-nya ada 2, SKB yang CAT, yang tes komputer itu, kemudian yang kedua yang non CAT. Non CAT ini ada wawancara dan juga praktek mengajar atau micro teaching. Jadi kalau di tahun 2023 itu SKB non CAT-nya duluan. Jadi saya sudah tahu nih nanti saya akan wawancara. Kalau misalnya saya lolos, jadi bayangannya kan kita belum tahu lolos, tapi pokoknya bayangannya kalau saya lolos, saya akan tes wawancara, kemudian saya akan tes praktek ngajar. Oke, kalau wawancara apa sih yang saya perlu persiapin? Oh, saya perlu persiapin tentang diri saya sendiri. Kok agak susah ya misalnya membayangkan apa mempersiapkan diri sendiri tentang diri sendiri itu apa, saya agak susah. Jadi yang bisa saya kerjakan saat itu adalah persiapan tentang praktek mengajar. Di praktek mengajar tuh saya tahu saya harus mempersiapkan RPS atau bahan ajar. Jadi saya sudah mulai tuh istilahnya sok kenal sok deket sama beberapa mahasiswa di universitas yang saya pilih atau formasi yang saya pilih. Saya cari di Instagram nama universitasnya, kemudian saya cari biasanya ada masing-masing fakultas tuh punya Instagram. Saya cari fakultasnya, saya cari program studi kebidaanannya, saya cari kemudian nama-namanya ada mahasiswa kebidayaan, saya DM Instagram sebelum saya tanyakan apa punya RPS ini gitu. Tapi saya sudah mempersiapkan materi apa yang akan saya kerjakan seperti itu. Jadi saya prinsipnya tidak takut rugi belajar. Jadi pokoknya belajar aja dulu, kita habisin waktunya aja dulu. Masalah lolos masuk ranking atau enggak nanti aja. Tapi kalau misalnya kita tidak masuk rankingan misalnya, nggak apa-apa. At least kan kita akan mencoba lagi di tahun depan. Kita sudah tahu nih, sudah persiapin duluan. Tapi kalau misalnya kita lolos, ya lebih bagus lagi karena kita sudah mempersiapkan sejak awal. Itu kalau saya. Oh ya, ini pengalaman SKB ya. Jadi pengalaman SKB tidak akan terlalu banyak saya jelaskan karena mungkin ada beberapa Bapak Ibu atau Mas Mbak yang tidak mencari formasi dosen, tapi ini hanya gambaran awal saja. Jadi yang nanti ketika kita seleksi Kemendikbud untuk CPNS dosen, itu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada SKB, itu ada non-CAT dan CAT. Jadi di non-CAT itu ada wawancara, micro teaching, kemudian di CAT-nya itu ada 4 materi yang akan diujikan. Yang pertama adalah etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian ada bahasa Inggris, penalaran, dan dimensi psikologi. Dulu saya ikut bimbel bersama Mas Dedi. Jadi Mas Dedi itu adalah mentor saya ya. Jadi yang membawa saya untuk lulus di CPNS dosen Kemendikbud. Nah, jadi bersama beliau itu dulu dijelaskan nih serangkaiannya, diberikan gambaran rincian apa saja yang akan kalian lewati, kemudian sama dibikin strategi juga, hari pertama belajar apa, hari kedua belajar apa, hari ketiga belajar apa. Jadi kemudian difasilitasi juga untuk kami Zoom. Beberapa kali memang Zoom-nya kami gunakan sampai berlarut malam ya. Kemudian Mas Dedi dan juga Mas Wahid dulu, dua itu adalah mentor kami. Baik sekali. Jadi ketika kami bingung, ketika kami butuh motivasi, ketika kami buntu, ketika kami butuh apapun, kami chat, beliau-beliau itu pasti fast respon. Kalau saya sendiri, ketika kita lolos, misalnya masuk ke SKB, ikut bimbel. Kalau misalnya ada rezeki berlebih, kita ikut bimbel. Karena ketika kita bersama mentor ya, kita tidak lagi trial and error kalau saya. Jadi kita tahu, oh ini langkah-langkahnya. Karena di mentor itu sendiri kan mereka pasti punya pengalaman. Jadi mereka akan membantu kita atau membimbing kita, nggak usah dilakukan yang ini, tapi lakukan ini saja. Jadi mereka sudah melalui proses itu. Jadi kalau kita ikut mentor, itu akan lebih memudahkan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu. Baik, sekian Bapak Ibu, Mas Mbak, yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman dan keseruan saya ketika mengikuti seleksi CPNS di 2023. Semoga apa yang saya berikan ini dapat memberikan istilahnya inspirasi atau gambaran bagi yang baru pertama kali ikut, kemudian bagi yang sudah pernah ikut, ayo kita ganti strategi. Jadi sudah tidak bisa nih menggunakan strategi yang lama, tapi betul kata Mas Dedi, ketika kepintaran dan juga keberuntungan itu kita dapatkan, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan keberuntungan itu didapatkan. Jadi belajar aja, jangan takut rugi, terus yakin sama diri sendiri,
apapun hasilnya itu urusan yang di atas. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Saya tutup dengan selamat malam. Saya kembalikan kepada Rido. Oke, terima kasih buat Bu Lala untuk pemaparan materinya. Untuk pertanyaan dan jawaban, untuk pertanyaan dari para peserta, kita tunda terlebih dahulu. Kita lanjut dulu untuk pemateri selanjutnya. Nanti akan ada pertanyaan dibuka di akhir acara hari ini. Kepada Pak Sandy Putra Pradana, dipersilahkan. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar, teman-teman? Apakah sudah terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Rido, moderator kita malam hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Sebentar, saya coba untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, baik. Sebelumnya saya buka dulu. Selamat malam teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Sama seperti yang dibilang sama Mbak Lala tadi ya. Di sini saya sangat merasa terhormat tentunya karena bisa berbagi dan bisa sharing pengalaman apa yang dulu sudah saya lakukan ketika saya melaksanakan rangkaian seleksi CPNS di tahun 2023. Dan di sini terima kasih juga saya sampaikan khususnya kepada mentor saya waktu itu ada Bapak Dedi, ya Pak Dedi yang sangat luar biasa untuk membimbing dan mementori kami semuanya, sehingga alhamdulillah ya kami semua bisa diterima, bisa lolos seleksi seluruh rangkaian dari tes CPNS tahun 2023. Dan mohon izin untuk sharing saja, untuk memaparkan beberapa hal gitu ya, untuk memaparkan beberapa hal, bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, karena saya yakin dan saya percaya bahwa setiap orang itu punya waktu dan punya kesempatan yang tidak pernah habis untuk terus melakukan proses pembelajaran. Dan di sini saya ingin tetap belajar dan tentunya saya juga bisa belajar dari teman-teman semuanya terkait banyak hal seperti itu. Nah, adapun hal yang akan saya sampaikan untuk malam hari ini adalah hal yang memang saya lewati berdasarkan pengalaman pribadi saya seperti itu. Tadi dari Mbak Lala sudah sangat luar biasa sekali menyampaikan beberapa tips dan trik gitu ya, dan juga based on her berdasarkan pengalaman dari beliau juga luar biasa sekali. Saya jadi minder ini sebenarnya mau melaksanakan apa ya, mau sharing bersama teman-teman semua, tapi mari kita coba dan kita mulai tanpa berlama-lama lagi. Nah, di sini ya teman-teman semuanya, di situ ada banyak sekali logo kampus ya. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti bisa menjadi salah satu bagian entah dari kampus manapun yang nanti teman-teman semuanya tuju seperti itu ya. Jadi di sini saya akan sharing pengalaman saya, tapi sebelumnya ini adalah apa namanya biodata saya gitu ya, biodata singkat. Nama saya adalah Sandy Putra Pradana. Saya biasa dipanggil Sandy. Umur saya 27 tahun. Kemudian saya berasal dari Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah seperti itu. Kemudian untuk riwayat pendidikan, saya menempuh pendidikan S1 yaitu pendidikan biologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya diwisuda pada tahun 2017 dan di tahun yang sama saya mencoba untuk apply S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dan alhamdulillah juga diterima. Dan pada tahun 2019 saya dinyatakan lulus ya. Saya alhamdulillah berhasil di wisuda. Nah, ketika saya lulus dari UNY di tahun 2019 itu adalah masa-masa yang menurut saya adalah masa yang membuat saya agak sedikit down gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang pada waktu itu adalah masa-masa COVID
Jadi saya lulus itu saya tidak tahu harus seperti apa. Nah, kebetulan di tahun 2021 itu ada pembukaan CPNS seperti itu. Nah, saya coba apply karena mungkin waktu itu salah strategi dan hal-hal lain. Jadi di percobaan pertama saya belum bisa. Nah, mungkin nanti bagaimana apa ya? Karena di tahun 2021 kemarin kan sudah ada sempat trial and error istilahnya seperti itu. Nah, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya terapkan di tahun 2023 ini nanti akan kita sharingkan bersama-sama seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang harus dipersiapkan itu sebenarnya adalah ada beberapa hal ya. Kita mulai dulu deh, karena sekarang itu kan sebelum tes. Kalau sebelum tes itu tentunya sebelum tes SKD-nya itu kan kita butuh sekali yang namanya penyiapan berkas seperti itu. Untuk proses penyiapan berkas ini teman-teman ya, ini apa namanya? Juga harus sangat diperhatikan karena apa? Menurut saya pribadi gitu ya, tahap administratif ini adalah tahap yang krusial gitu. Karena ketika kita tidak teliti, ketika kita tidak berhati-hati dalam mengupload atau mengunggah sebuah file, kita salah gitu. Kita salah mengupload satu file persyaratan, itu bisa berakhir fatal. Ya, kalau istilah Jawanya eman-eman. Sayang sekali karena itu kan sebenarnya adalah step yang mudah gitu. Tapi karena kesalahan kecil kita jadi tidak bisa lolos. Jadi kalau saya pribadi kemarin saya di tahap berkas ini saya sangat memperhatikan persyaratannya dan saya sangat aware gitu ya. Saya sesuaikan dengan juknis yang ada. Misalkan ini yang diminta adalah ijazah terakhir gitu. Di situ ada kata-kata ijazah terakhir. Oh, jadi saya tidak perlu melampirkan ijazah S1 saya gitu. Jadi karena di situ ada kata-kata ijazah terakhir berarti saya hanya perlu melampirkan ijazah S2 saya. Seperti itu contohnya saja. Kemudian yang kedua, itu dokumentasikan setiap hal, teman-teman. Itu yang saya lakukan kemarin di tahap seleksi berkas gitu ya. Jadi berkas yang saya upload itu saya dokumentasikan atau saya ini ibaratnya saya simpan. Kemudian yang sudah berhasil saya upload itu even bahkan saya foto gitu. Misalnya saya sudah berhasil mengupload ijazah. Nah, hasil uploadan saya di website itu saya foto. Karena apa? Untuk meminimalisir ketika nanti terjadi sebuah kecurangan atau apa. Tapi sebenarnya itu adalah kecemasan saya saja. Itu sebenarnya kan sekarang semuanya sudah tersistem dengan sangat baik dan ngomong-ngomong tentang kecurangan itu juga sudah sangat minim gitu ya karena sekarang semuanya seperti yang Ibu Lala bilang tadi semuanya itu bisa kita lihat secara live gitu bahkan skor saja kita bisa lihat secara live. Nah itu kalau saya pribadi kemarin jadi setiap yang saya unggah itu pasti akan saya foto, saya dokumentasikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di belakang seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait scan berkas teman-teman semua ya. Scan berkas ini usahakan scan-nya itu juga dengan jelas seperti itu. Karena kalau scan-nya tidak jelas itu juga akan berpengaruh seperti itu. Contoh kita scan surat lamaran dan lain sebagainya itu apa ya? Usahakan tidak boleh ngeblur gitu ya dan kapasitas filenya tidak boleh terlalu kecil tapi juga tidak boleh melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan kapasitas maksimum yang sudah ditetapkan oleh pihak panitia pusat seperti itu. Kemudian tadi sebenarnya juga sudah disinggung sama Pak Dedi ya terkait penggunaan materai. Mungkin kalau dulu di zaman Pak Dedi itu masih menggunakan materai tempel biasa. Nah, kalau di tahun 2023 kemarin kami sudah menggunakan yang namanya e-materai. Nah, ini sebenarnya bisa disiapkan dulu teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita apa istilahnya kita baru beli e-materai di detik-detik terakhir, itu pasti servernya akan sibuk dan itu antriannya itu akan lama gitu. Jadi akan lebih baik jika e-materai itu sudah disiapkan dari sekarang. Nah, di mana kita bisa menyiapkan e-materai? Sebenarnya itu banyak sekali website-website resmi yang teman-teman semua saya yakin di sini pasti juga sudah paham tentang terkait apa website-website apa saja yang website-website resmi yang menyediakan e-materai seperti itu. Nah, kebetulan ini kemarin coba saya lanjutkan dulu ya untuk nah ini teman-teman. Ini kemarin adalah salah satu contoh gitu ya, salah satu contoh bentuk berkas yang berhasil saya foto, saya dokumentasikan seperti itu. Nah, ini adalah berkas apa ya ini berarti surat lamaran. Nah, kemarin itu sebenarnya untuk
surat lamaran itu waktu saya mendaftar itu ya, teman-teman, itu kan di atasnya sini tuh ada tulisan format surat lamaran, kemudian di bagian bawah sini masih ada tulisan-tulisan apalagi itu saya lupa ya. Nah, itu kan bentuknya masih format. Nah, sehingga judul yang di atas itu saya hapus. Jadi yang saya upload itu sudah bukan lagi berupa sebuah format, tapi berupa surat lamaran yang sudah resmi saya buat gitu. Kalau tidak salah waktu itu zaman dulu di bagian atas ini tuh ada keterangan format surat lamaran. Nah, judulnya itu memang saya hapus seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bentuk e-materai seperti ini posisinya, nanti tanda tangannya di sebelah e-materai. Kalau zaman kami dulu kemarin seperti itu, ya. Nah, scan-nya nanti diusahakan scan dengan jelas. Nah, itu untuk persiapan berkas. Nah, ketika nanti teman-teman semua dinyatakan lolos berkas, step selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk apa? Mempersiapkan diri untuk mengikuti tes kompetensi dasar atau kita bisa sebut sebagai SKD. Nah, beberapa hal yang bisa saya sharing bersama teman-teman semuanya. Kalau saya kemarin itu kiat-kiat belajarnya sebenarnya umum gitu ya. Saya bisa bilang umum karena mungkin ini juga dilakukan oleh banyak sekali orang-orang di luar sana. Yang pertama, kalau kemarin saya menyiapkan waktu terbaik karena posisi kemarin saya itu full gitu ya Bapak. Ya teman-teman, saya full dari pagi sampai maghrib itu saya full mengajar di salah satu sekolah gitu, salah satu boarding school gitu. Jadi memang waktunya banyak tersita di situ. Nah, saya hanya bisa menyiapkan waktu itu di malam hari. Jadi ketika selepas sholat Isya itu saya istirahat sebentar, kemudian ketika sudah mulai jam 9 malam itu apapun yang terjadi itu memang saya push waktu itu ya, karena kalau tidak sekarang kapan lagi. Nah, itu memang betul sekali ya, seperti itu teman-teman. Kalau tidak sekarang kapan lagi, karena kesempatan memang tidak datang dua kali ya. Saya push belajar jam 9 malam sampai jam 11 malam. Saya hanya saya membutuhkan waktu 2 jam untuk belajar. Nah, ketika saya melakukan proses belajar itu ya, semua hal, semua materi, semua apa ya, ibaratnya semua cara penyelesaian soal itu pasti saya catat, sehingga kemarin itu catatan hasil belajar SKD saya itu banyak sekali, benar-benar sangat banyak, karena itu memang saya setiap belajar pasti saya catat gitu. Karena apa ya teman-teman, karena kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi saya belajar tapi tidak saya catat, itu nanti gampang hilang gitu. Jadi ketika saya sudah belajar sambil saya menulis, itu secara tidak langsung gitu ya, mungkin itu memang sudah kebiasaan saya. Jadi ketika saya belajar, saya tulis, itu ibaratnya memorinya itu akan lebih tahan lama di otak seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau saya siapkan waktu terbaik untuk belajar, waktu ketika kita senggang, benar-benar sudah senggang, dan itu harus dilaksanakan secara konsisten ya. Jadi dalam 1 minggu itu saya memang intensif teman-teman semua. Jadi dari hari Senin sampai dari hari Minggu sampai hari Jumat. Untuk Sabtu malam Minggu memang benar ya yang dikatakan Mbak Lala tadi, ada waktu untuk cooling down, itu ada waktu untuk kita beristirahat sejenak seperti itu, karena kalau terlalu dipaksakan itu juga tidak baik sebenarnya. Makanya kemarin saya belajar di hari Minggu sampai hari Jumat seperti itu. Kemudian yang kedua teman-teman, nah ini dia yang saya sampaikan di awal tadi, kita juga harus lihat peluang formasinya. Maksudnya seperti apa? Jadi usahakan kalau bisa lebih dari satu formasi dan juga perhatikan jenis perguruan tinggi. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kemarin tuh di tahun 2021 itu waktu itu saya mendaftar di Universitas Tidar. Ya, di Universitas Tidar itu adalah salah satu universitas perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud di Magelang, di Kota Magelang di Jawa Tengah. Nah, itu kenapa saya bisa salah strategi di situ, karena di situ tuh kemarin itu pendaftarnya membludak gitu ya, pendaftarnya membludak, sementara formasinya juga tidak terlalu banyak. Kenapa waktu itu kok pelamarnya bisa membludak seperti itu? Kenapa bisa membludak? Karena di situ gimana ya teman-teman? Istilahnya tuh orang-orang tuh menganggap menganggap sebelah mata gitu. Alah, ini kampus apa sih? Ini kampus baru. Pasti tidak ada yang tertarik mendaftar di situ. Nah, itu justru bisa menjadi bumerang juga untuk kita gitu. Karena apa? Karena orang-orang tuh pasti akan memaksimalkan kesempatan untuk memilih kampus-kampus yang memang belum terlalu
hype, ibaratnya seperti itu. Nah, kemarin itu orang-orang di tahun 2021 itu banyak sekali yang mendaftar di Universitas Tidar, sehingga waktu itu saya bisa passing grade, namun tidak lolos pemerintahan. Nah, itu kemarin strateginya seperti itu. Nah, di tahun kedua ini memang saya lebih banyak studi dulu, lebih banyak mencari tahu dulu perguruan tinggi yang akan dituju gitu ya. Kalau kemarin memang saya kenapa memilih di luar Jawa, karena yang pertama itu memang sudah saya niatkan di sini karena memang saya punya kakak sepupu yang ada di sini gitu, yang ada di Kepulauan Maluku, dan peluang untuk diterima di sini itu jauh lebih banyak karena kebetulan kemarin di Universitas Patimura itu ada 3 formasi yang dibuka. Kemudian dari segi skor SKD, teman-teman semuanya, sama seperti Mbak Lala tadi, sebenarnya skor SKD saya ini juga tidak terlalu tinggi, karena memang waktu itu di SKD itu memang saya tidak ikut bimbel dan lain sebagainya. Ya, karena memang saya padat waktunya untuk untuk mengajar di sekolah seperti itu. Saya memang tidak ikut SKD, saya hanya tidak ikut bimbel, saya hanya memanfaatkan platform-platform yang ada seperti itu. Ya, jadi waktu itu kenapa di Universitas Patimura, karena memang formasinya lebih dari 1, teman-teman. Ada 3 formasi di sini. Ada 3 formasi. Kemudian yang harus diperhatikan lagi sebenarnya adalah ini juga, apa ya teman-teman? Kan kalau perguruan tinggi negeri itu sebenarnya kan ada 3 jenis ya. Kalau di bawah Kemendikbud itu ada perguruan tinggi negeri Badan Hukum, perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum atau BLU, dan ada lagi PTN Satuan Kinerja atau Satker gitu. Mungkin kalau ngomongin tentang tentang istilahnya lebih banyak benefit di mana nanti dari ketika sudah diterima itu jelas di perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum atau yang BLU. Jadi kalau bisa memang kemarin memang saya sudah cari tahu dulu ini perguruan tingginya itu termasuk yang jenis yang seperti apa, dan kemarin saya daftar di Universitas Patimura ini sudah di perguruan tinggi yang PTN BLU seperti itu. Kemudian selain cari peluang formasi, usahakan lebih dari 1 formasi tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah cari kolega atau cari relasi. Dan kebetulan waktu itu ketika dinyatakan lolos dari SKD, saya memang mencari relasi sebanyak-banyaknya untuk persiapan SKB ya. Dan kemarin ini dari Pak Dedi dan juga Pak Wahid itu adalah mentor yang sangat luar biasa, karena dari beliau kami di sini mendapatkan banyak sekali gambaran apa yang harus kami lakukan, apa yang tidak bisa kami lakukan, itu akan sangat terbuka sekali gambarannya. Jadi itu sangat membantu karena dengan pengalaman-pengalaman yang sudah beliau semua miliki, itu bisa kita pakai untuk kita terapkan di diri kita gitu. Jadi hal-hal yang baik itu bisa kita terapkan dan alhamdulillah bisa berbuah manis. Kemudian jangan lupa yang terakhir, tetap libatkan jalur langit gitu ya, karena kalau dari saya pribadi, karena saya sebagai seorang muslim gitu ya, sebaik-baiknya persiapan kita, sebanyak-banyaknya belajar kita, tapi kalau kita tidak berserah diri kepada Tuhan, itu juga tidak akan berhasil, istilahnya seperti itu. Dan jalur langit itu kemarin memang hampir sama seperti Mbak Lala tadi ya, di setiap kesempatan itu saya selalu meminta doa kepada banyak orang gitu ya, kepada keluarga, kepada murid-murid saya. Bahkan setiap masuk kelas itu saya selalu memohon doa dan dukungan gitu. Mohon doanya biar Pak Guru nanti dilancarkan semua hal yang ingin Bapak tuju. Nah, saya pasti selalu berbicara seperti itu ketika saya masuk ke kelas seperti itu. Jadi jalur langit ini menurut saya juga sangat penting. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi nanti untuk materi SKD mungkin saya tidak akan berlama-lama juga karena tadi juga sudah dipaparkan oleh Mbak Lala ya. Jadi ada 3 subtes, ada TIU, TWK, dan TKP gitu ya. Kalau kemarin itu sebenarnya gini teman-teman, kemarin itu kejadiannya skor saya dan skor teman saya yang di peringkat 2 itu kami sama. Skor kami benar-benar sama persis. Tapi kenapa saya bisa berada di peringkat 1 itu karena skor TKP saya itu lebih tinggi dari teman saya yang peringkat 2 ya. Jadi memang prioritas utamanya itu kepribadian dulu. Baru kemampuan pengetahuan wawasan tentang kewarganegaraan, baru TIU. Ya, jadi nanti ketika ada kasus nih, misalnya nih yang diambil untuk SKB itu 3 orang,
Tapi peringkat 3 dan peringkat 4 itu skor akhirnya sama persis, katakanlah 400 gitu. Nah, yang harus diambil yang mana nih? Yang peringkat 3 atau peringkat 4? Karena nggak bisa ngambil dua-duanya, kita harus ambil salah satu. Nah, itu nanti yang diambil adalah yang skor TKP-nya lebih tinggi. Misalnya, yang peringkat 3 itu skor TKP-nya 190. Yang peringkat 4 itu skor TKP-nya katakanlah 170. Nah, itu nanti yang akan diambil adalah yang skor TKP-nya yang 190. Even di situ skor akhirnya sama, tapi nanti yang dilihat pertama kali adalah skor TKP. Nah, terus bagaimana kalau skor TKP-nya masih sama? Itu nanti yang dilihat adalah skor yang TWK-nya. Lebih tinggi yang mana, baru terakhir yang TU-nya. Seperti itu. Kalau semuanya sama gimana? Sejauh ini sepertinya belum ada kasus yang seperti itu, teman-teman. Jadi ya aman-aman saja. Seperti itu ya. Jadi yang jadi prioritas utama itu sebenarnya adalah di TKP. Nah, di sini karena ada 3 subtes gitu ya, tidak usah terpaku pada karena TKP itu yang paling tinggi aku harus maksimal di TKP. Itu tidak perlu seperti itu, karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Kalau saya pribadi gitu ya, maksimalkan di mana kita punya potensi. Misalnya kita kuat di TIU, ya udah TIU-nya dimaksimalkan, tapi jangan melupakan TWK dan TKP gitu ya, karena sekali kita bisa maksimal di satu subtes itu juga akan bisa menjadi penolong untuk kita. Seperti itu. Nah, ini selama pelaksanaan tes ya, yang pertama tuh pasti mental, kemudian yang kedua fokus ikuti arahan panitia, patuhi tata tertib dari segi pakaian dan lain sebagainya, karena jangan sampai nanti ketika kita sudah datang di lokasi tapi ada pakaian kita yang tidak sesuai, kemudian kita tidak diperbolehkan masuk, itu akan mendistract konsentrasi kita. Jangan sampai hal seperti itu terjadi, dan juga berdoa, selama tes itu berdoa, dan setelah tes lupakan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah secuil mengenai SKD. Nah, ketika nanti kita dinyatakan lolos dari SKD, itu nanti kita lanjut lagi ke yang namanya SKB. Seperti yang dibilang Mbak Lala tadi ya, SKB itu seleksi kompetensi bidang. Itu kalau dosen di Kemendikbud kemarin ya, lebih tepatnya, itu ada 2 jenis subtes. Ada tes SKB yang CAT dan SKB yang non CAT. Nah, SKB CAT ini adalah SKB yang menggunakan computer assist test atau SKB yang mengerjakan soal menggunakan komputer. Kalau yang non CAT itu SKB yang tidak perlu mengerjakan soal. Nah, yang CAT itu seperti apa? Itu ada 4 subtes, teman-teman. Ada penalaran dan pemecahan masalah, ada soal mengenai tridharma perguruan tinggi, kemudian ada soal mengenai dimensi psikologi, dan juga ada soal lagi mengenai bahasa Inggris, seperti itu. Nah, itu juga perlu kita persiapkan, tapi itu step by step saja. Untuk tahap awal ini, teman-teman maksimalkan dulu untuk SKD. SKB-nya dipikir nanti setelah dinyatakan lolos SKD. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kalau non CAT itu ada 2 subtes ya, ada wawancara dan micro teaching. Usahakan ini benar-benar dipersiapkan semaksimal mungkin juga, karena untuk wawancara dan micro teaching ini yang ngetes kita itu adalah pihak kampus yang bersangkutan. Misal teman-teman nanti mau daftar di UNS gitu. Jadi nanti yang mewawancarai teman-teman itu bisa jadi adalah rektor atau dekan dari fakultas di UNS yang teman-teman daftar itu. Kemudian yang di sesi micro teaching juga sama, yang mengetes langsung dosen dari program studi di kampus yang bersangkutan. Kalau saya kemarin yang ngetes micro teaching itu dari Ibu Kaprodi dan ada satu dosen senior. Kemudian yang wawancara saya itu kemarin itu ada Pak Rektor dan Pak Dekan dari FKIP, seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya apa saja sih yang ditanyakan oleh penguji itu, sebenarnya kalau wawancara itu lebih simpel gitu ya. Jadi kalau kemarin saya sudah overthinking gitu wawancaranya apa, tapi yang ditanyakan itu malah justru seputar hal-hal yang sudah nikah atau belum gitu. Jadi di luar prediksi saya gitu. Terus kemudian ini sih teman-teman, seperti yang kemarin saya dapatkan juga di Pak Dedi, itu kan kita juga harus mempersiapkan yang ini ketika nanti ditanyai penguji apa kontribusi terbesar yang bisa teman-teman berikan untuk kemajuan program studi. Nah, itu kemarin kami diberikan tips untuk apa namanya? Untuk mengulik pertanyaan itu dan kami bisa mempersiapkannya sehingga ketika rektor dan dekan menanya itu saya bisa menjawab gitu, karena yaitu pentingnya relasi tadi ya, pentingnya kita punya relasi yang sudah sudah berpengalaman seperti Pak Dedi kemarin kan memang sudah berpengalaman, dan apa yang beliau sampaikan memang itu terbukti apa namanya ya,
terjadi juga untuk saya seperti itu. Kemudian untuk sesi micro teaching, nah di wawancara dan di micro teaching ini kemarin itu memang saya menggunakan bahasa Inggris karena seperti yang disarankan oleh Pak Dedi dan Pak Wahid kemarin akan lebih diprioritaskan untuk menggunakan bahasa Inggris dan memang benar-benar terjadi teman-teman di tahapan wawancara dan micro teaching ini kita bahkan bisa melihat live score-nya ya. Kita bisa melihat live score. Ketika waktu itu di sesi micro teaching itu memang ketika saya sudah masuk ke program studi memang saya tanya ke dua teman saya itu kedua teman saya yang berada di peringkat di bawah saya itu saya tanya kemarin waktu micro teaching Mbak pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan beliau-beliau memang menjawab menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah sebuah fakta bahwa ketika kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin kita mempersiapkan dengan bahasa Inggris itu akan menjadi sebuah poin yang sangat baik buat kita seperti itu teman-teman. Ya jadi untuk SKB itu gambarannya nanti ada CAT dan ada non CAT. Kalau yang CAT kita mengerjakan soal. Kalau kemarin saya pilih lokasi tesnya semuanya di Jogja, baik yang SKD maupun yang SKB CAT. Saya pilih lokasi tesnya di Jogja. Nah itu juga penting untuk pemilihan lokasi tes sesuaikan saja dengan jarak yang paling dekat dengan kita. Karena kalau terlalu jauh perjalanannya kita bisa capek di jalan juga nanti itu tidak baik. Ya. Nah, terakhir teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa menular juga untuk teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman bisa sukses juga. Ini adalah pengumuman ketika saya dinyatakan lolos di seleksi administrasi. Kemudian ini adalah pengumuman ketika waktu itu saya dinyatakan lolos di seleksi SKD. Kemudian ini adalah pengumuman ketika saya dinyatakan lolos juga di SKB dan ini adalah pengumuman ketika saya sudah diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup di bagian pemberkasan. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui di sini karena memang di sini kita semua masih sama-sama belajar dan mudah-mudahan kita semua saling mendoakan, saling support. Mudah-mudahan langkah semua teman-teman yang akan melaksanakan tes CPNS ini nanti diberikan kemudahan, diberikan jalan yang ringan gitu ya, dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil akhir yang terbaik untuk teman-teman semua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali untuk kesempatannya malam hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator malam hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Pak Sandy. Sebelum kita masuk, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman, silahkan yang ingin bertanya untuk raise hand atau langsung open mic juga tidak apa-apa, atau lewat chat juga boleh. Ini belum ada yang mau tanya ya, karena mungkin bisa jadi karena ini masih jauh gitu ya, masih pengumuman seleksi administrasi, bahkan formasi belum keluar semua gitu ya. Di chat ada yang nanya, Mas. Ada nanya, silakan Mas Rito. Oh ya, baik, ini dari Van. Micro teaching-nya itu online atau offline? Berarti ini setelah tes yang pertama berarti. Silakan dijawab. Monggo Mbak Lala kalau mau jawab atau Pak Dedi. Ditujukan ke siapa? Ya, Pertanyaannya ditujukan ke siapa, Mas? siapa aja bisa kok ini. Silakan. Mungkin Mbak Lala. Baik, mungkin coba saya jawab aja deh ya, Mas Hendy nggak apa. biar langsung terjawab terkait micro teaching dan wawancara terkait SKB yang non CAT tadi, SKB yang non tes itu tadi, itu pelaksanaannya dilaksanakan secara online teman-teman. Jadi nanti akan panitia pusat itu akan mengirimkan sebuah link Zoom kepada kita semuanya. Nah, link Zoom itu nanti akan kita gunakan untuk sesi wawancara dan juga micro teaching. Kebetulan kalau di tahun 2023 kemarin
di sesi wawancara dan micro teaching itu saya dilaksanakan di hari yang berbeda. Nah, kebetulan kemarin itu saya micro teaching dulu baru wawancara. Wawancaranya kalau nggak salah beberapa hari setelah sesi micro teaching itu, kalau dari saya kemarin seperti itu teman-teman. Dan ini ya teman-teman, dan zona waktu itu menyesuaikan zona waktu dari kampus yang kita daftar. Kalau saya kemarin kan posisi saya di Jawa, zona waktunya adalah waktu Indonesia bagian Barat. Nah kemarin itu waktu muncul pengumuman, oh saya ini wawancaranya jam 10 waktu Indonesia Timur. Jadi mau tidak mau jam 8 kurang 15 itu saya sudah harus persiapan karena zona waktunya, ingat lagi, zona waktunya itu menyesuaikan. Kalau kampus yang teman-teman daftar itu zona waktunya berasal dari daerah yang sama dengan teman-teman tempat tinggalnya itu aman-aman saja. Tapi kasusnya akan berbeda ketika seperti saya kemarin gitu. Di sini menghendaki tes micro teaching jam 10 pagi, berarti saya dari rumah jam 8 pagi sudah harus on laptop gitu. Karena apa? Karena selisih waktunya 2 jam dari di Jawa. Itu kalau dari saya, mungkin Mbak Lala bisa menambahkan. Oh ya, izin ya Mas Andi, saya jawab sedikit yang ini nanti. Mas Andi boleh bertanya. Jadi kalau pengalaman saya kemarin sama ya sama Mas. Benar, bukan sama. Kalau saya wawancara sama micro teaching-nya dilaksanakan di hari yang sama. Dan saya mendapat hari paling pertama untuk micro teaching dan wawancara. Jadi memang sepertinya strategi saya untuk belajar lebih awal, H+1 setelah saya SKD itu sangat membuahkan hasil, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman. Jadi memang ketika pengumuman untuk waktu, tanggal, jam, dan link kita SKB itu non-CAT, wawancara dan micro teaching itu H-3 dari pelaksanaan. Jadi sekarang dikirim mulainya itu setelah 3 hari sesudah itu, seperti itu. Jadi ada beberapa yang tidak beruntung, dia seperti saya tuh mendapatkan hari pertama. Jadi memang sepertinya insting saya itu betul untuk belajar lebih awal. Jadi saya memang sudah mempersiapkan SKB non-CAT di micro teaching dan wawancara itu memang jauh-jauh sebelum pengumuman saya lulus, seperti itu. Kemudian betul kata Mas Sandy, jadi waktunya tolong disesuaikan dengan universitas yang kakak-kakak daftar, seperti itu. Karena ada pengalaman, dia terlambat 5 menit, jadi dia didiskualifikasi. Sayang sekali kan sudah lolos SKD, kemudian masuk rankingan, kemudian hanya gara-gara tidak tidak fokus untuk melihat zona waktunya, dia didiskualifikasi, seperti itu. Supaya tidak terjadi di kakak-kakak sekalian. Tetapi berbeda dengan saya, kakak-kakak, saya ingin cerita sedikit saja. Ketika saya wawancara itu, saya salah melihat jam. Jadi saya itu terlambat 40 menit. Tetapi mungkin di pikiran saya itu, kalau di kepala saya itu saya mengkonsepkan saya tidak mungkin salah. Jadi ketika saya masuk, pewawancaranya itu mengatakan kepada saya, Mbak Citra telat ya? Saya kekeh, mohon maaf Ibu, saya tidak terlambat. Saya sesuai jadwal. Ditanya lagi, tapi di kami terlambat. Mohon maaf Ibu, tapi di jadwal saya tidak terlambat. Jadi mungkin karena saya seyakin itu, jadi pihak pewawancaranya, oh mungkin memang tidak terlambat. Jadi pihak pewawancaranya waktu itu bilang, oh mungkin salah kami, seperti itu. Jadi itulah pentingnya kita yakin sama diri kita sendiri bahwa mungkin ini memang benar-benar jalur langit ya Bapak Ibu. Jadi ini yang disebut dengan keberuntungan. Selain dengan kerja keras, jadi ini memang beruntung. Jadi semoga tidak terjadi di kakak-kakak sekalian. Jadi tolong dipersiapkan, benar-benar difokuskan waktu dan tanggal tes micro teaching dan wawancaranya, seperti itu. Terima kasih. Baik, berikutnya ada pertanyaan terkait micro teaching juga. Itu dari Mbak Ayu. Ada pertanyaan terkait tentang ketika prosesnya micro teaching tersebut dilaksanakan, itu biasanya ada distraksi dan lain-lain dari penguji. Nah, untuk seperti kayak pengkondisian kelas dan sebagainya itu berarti full pakai bahasa Inggris atau bagaimana? Izin mungkin ya dari saya duluan. Kalau misalnya maksudnya Mbak Ayu, apakah menggunakan bahasa Inggris selama proses seperti itu? Kalau misalnya saya dulu ketika saya micro teaching itu saya bertanya kepada juri ya, saya sebutnya juri saja, apakah saya boleh menggunakan bahasa Inggris? Itu yang pertama. Kemudian dikatakan boleh. Kemudian yang kedua adalah saya tanya, apakah waktu itu Bapak Ibu akan
istilahnya akan berperan sebagai mahasiswa atau saya mengajar mahasiswa bayangan Bapak Ibu seperti itu. Jadi saya bertanya, dikomunikasikan saja nanti. Waktu itu saya diizinkan untuk menggunakan bahasa Inggris dan juga juri saya itu tidak berperan sebagai mahasiswa. Jadi saya mengajar mahasiswa bayangan. Jadi ketika mengajar itu saya anggap saja ada mahasiswa di depan saya, jadi benar-benar role play seperti itu. Apakah menggunakan bahasa Inggris? Tentu saja. Jadi memang dari awal sudah saya siapkan PowerPoint, kemudian micro teaching mengajarnya itu memang sudah disiapkan menggunakan bahasa Inggris. Walaupun ternyata setelah saya masuk di sini, di kampus saya, di formasi saya itu bahasa Inggris tidak menambah penilaian. Tetapi kalau misalnya kita bisa outstanding, why not? Terima kasih. Baik, mungkin bisa menambahkan sedikit, mohon izin terkait tadi mungkin menambahkan sedikit saja itu nanti terkait introduction dari panitia seperti apa, panitia mengarahkan kita seperti apa, itu masih full menggunakan bahasa Indonesia ya. Tadi siapa? Mbak Ayu ya yang tanya. Itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nanti di sana kita masuk ke satu ruang Zoom, kemudian nanti kita akan diarahkan oleh panitia ke masing-masing breakout room. Nah, itu panitianya masih menggunakan bahasa Indonesia dan sama persis seperti yang Mbak Lala tadi sampaikan gitu ya. Kalau Mbak Lala bertanya dulu kepada jurinya, tapi kalau saya langsung mengkomunikasikannya dengan mohon izin Ibu, di sini saya akan berperan sebagai seorang dosen dan berperan sebagai seorang dosen yang mengajar mahasiswa secara online. Saya langsung bicara seperti itu dan izinkan saya untuk melakukan sesi micro teaching ini menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Dan yang paling penting teman-teman itu adalah ini kesesuaian waktu dan juga materi yang disampaikan. Pilih materi yang benar-benar teman-teman kuasai karena di situ nanti akan dikulik habis-habisan materinya. Kalau saya kemarin seperti itu dan pengalaman saya belum selesai presentasi itu sudah di-cut karena waktunya sudah habis seperti itu teman-teman. Jadi kurang kurang menyimpulkan dan kurang ngasih di bagian evaluasi saja itu sebenarnya, tapi sudah di-cut karena waktunya habis. Jadi time management itu penting dan kita harus bisa mengira-ngirakan. Kalau kami kemarin diberi waktu hanya 20 menit. 20 menit untuk micro teaching. Nah, waktu itu saya terlalu panjang mungkin materi yang saya sampaikan karena kemarin saya memang menyampaikan materi di genetik jadi harus sedikit banyak harus proses-proses seperti itu dan akhirnya di-cut. Jadi pemilihan materi itu juga penting untuk efisiensi waktu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Di Zoom berikutnya ada yang raise hand. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Mohon maaf Kak, saya tidak mengaktifkan kamera karena jaringan tidak stabil. Baik Kak, izin untuk bertanya, mungkin tadi ada beberapa materi yang saya terlewatkan karena jaringan, berhubung saya ada di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Kak. Ya, makanya, saya ingin bertanya, Kak, untuk tips untuk, cara saat ujian SKD CPNS, apakah, eee, yang mana terdahulu sebaiknya kita dahulukan apakah, TKP, TIU, TWK? Dan oh ya, Kak, saya ingin meminta pendapat dari Kakak sekalian yang telah lulus, menurut Kakak untuk mengambil formasi itu, eee jikalau dari kementerian kementerian dari pusat Kak, itu hanya memiliki formasi 2, sedangkan untuk, eee, kabupaten, pemerintah kabupaten itu ada 3 ya, Kak, tetapi sama-sama untuk merantau, Kak. Jadi, maksud saya itu merantau itu jauh dari, tempat saya, Kak. Menurut Kakak, lebih baik yang mana? Dari kementerian, tetapi formasinya hanya 2 dan dari pemerintah kabupaten, tetapi formasinya itu 3 Kak. Saya mohon saran dan pendapat dari Kakak-kakak sekalian. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk para pembicara dipersilakan untuk menjawab satu persatu. Pak Sandy mungkin terlebih dahulu.
Baik, terima kasih Mas Rido. Ya Mbak Andi Astriana ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain terkait mana yang harus didahulukan antara TIU, TBK, dan TKP tadi ya di SKD gitu. Sebenarnya semuanya penting, seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya penting, tapi mungkin bisa dimaksimalkan di bagian mana kita di bagian mana yang menurut kita itu kita kuat di situ gitu. Kalau kemarin memang kalau saya pribadi skor yang paling tinggi itu kebetulan di TKP teman-teman. Jadi kalau kemarin memang di TKP, makanya waktu kemarin saya TKP-nya saya kerjakan pertama kali gitu karena yang kalau menurut saya pribadi itu start point itu sangat penting gitu. Jadi kalau saya start point-nya udah ngerjain TBK dulu yang saya tuh literally orang yang science banget gitu, yang orang yang hitung-hitungan dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba dihadapkan dengan soal TWK. Kita tahu bahwa TWK itu adalah soal-soal yang banyak pengetahuan tentang undang-undang, kewarganegaraan, penerapan-penerapan. Nah, itu saya kerjakan yang paling terakhir gitu, karena saya pengennya tuh di poin awal itu saya tidak stres duluan gitu. Nah, itu yang saya laksanakan kemarin seperti itu. Jadi saya mengerjakan yang TKP terlebih dahulu karena itu menurut saya menurut saya pribadi gitu ya, menurut saya pribadi itu yang paling bisa saya kuasai. Kemudian saya mengerjakan TIU, baru yang terakhir saya mengerjakan yang TWK seperti itu. Itu kalau dari saya pribadi. Kemudian yang terkait tadi ya, ada formasi CPNS kementerian atau CPNS daerah yang dua-duanya sama-sama merantau gitu, dua-duanya sama-sama merantau dari kampung halaman. Kemudian yang Kementerian Pusat itu formasinya ada 2, sementara yang daerah itu ada 3. Mungkin kalau CPNS sendiri itu, kalau PNS sendiri itu kan ada instansinya, ada instansi PNS yang daerah sama yang pusat seperti itu ya. Itu setahu saya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Itu sebenarnya untuk tesnya itu materi yang diteskan sebenarnya sama saja ya Mbak Andi. Sebenarnya kita juga sama-sama melewati harus mengerjakan soal TIU, TWK, dan juga TKP. Sama-sama mengerjakan soal itu. Itu nanti yang membedakan ini sih, yang membedakan mungkin nanti ketika kita sudah jadi PNS dari segi tunjangannya gitu. Biasanya kalau yang di pusat, Kementerian Pusat itu akan lebih besar dari yang di daerah, sepertinya seperti itu. Tapi ketika nanti ketika yang diujikan itu sebenarnya sama saja, tetap melaksanakan SKD dengan mengerjakan soal TIU, TWK, dan TKP. Dan kalau diminta dipilih mau pilih yang mana, itu sebenarnya kembali ke diri masing-masing saja Mbak gitu. Kalau dari saya pribadi, kalau saya akan lebih memaksimalkan yang ini, kuotanya lebih banyak itu kalau dari saya pribadi, karena ketika dua-duanya ada di instansi daerah, ada di instansi pusat ada, itu sebenarnya enak gitu. Kalau seperti kasus saya kemarin, kalau saya kan ini ya pendidikan dan S2 itu hanya ada di Kemendikbud atau Kemenak gitu. Kalau di CPNS daerah malah nggak ada. Nah, kalau justru ada di daerah atau di kabupaten itu sebenarnya kita lebih banyak peluang, lebih banyak bisa memanfaatkan peluang gitu. Nah, kalau tadi lebih banyak yang di daerahnya gitu ya, karena formasinya lebih banyak dan sama-sama merantau juga gitu. Kalau saya pribadi ini ya pilih yang peluangnya tetap paling tinggi. Itu kalau dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada pandangan seperti apa, monggo. Tapi itu tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin kalau nanti sudah jadi PNS dari segi mungkin tunjangan ya istilahnya, itu mungkin akan lebih besar yang di pusat dibandingkan yang di daerah seperti itu. Terima kasih. Untuk Mbak Lala, mungkin ada tambahan? Cukup, saya sama seperti Mas Andi, Ah. Mas Hendy. Jadi pilih yang formasinya paling besar karena kan sama-sama merantau juga. Jadi pilih yang paling besar. Kemudian itu tadi karena gaji itu juga kita perlu tahu seberapa sih nanti besaran gaji yang akan kita dapatkan. Pilih yang gajinya misalnya banyak. Kalau misalnya gajinya sudah lebih banyak, kemudian formasinya lebih besar, kalau saya setujunya itu. Udah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Karena mengingat waktu sudah mulai malam, terutama untuk Pak Sandy, kita akan buka untuk satu pertanyaan terakhir dari dari teman-teman yang bisa untuk open mic. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Izin Ridho, mungkin di chat itu banyak sekali yang bertanya, yang mungkin yang di atas-atas itu lumayan banyak. Seperti Mbak Imha, boleh dijawab aja mungkin langsung ya. Kasihan soalnya udah bertanya, kemudian tidak dijawab seperti kalau misalnya belum ada yang raise hand yang di atas. Oh iya, baik. Ada yang bertanya terkait dengan memutuskan formasi. Pada pilihan pertama, jumlah formasi cukup banyak, namun instansi tersebut tergolong terkenal dan terletak di kota besar. Sedangkan pilihan kedua, instansinya baru, jumlah formasinya tidak sebanyak pilihan pertama, terletak di wilayah yang sedang berkembang. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Ini pertanyaannya agak apa namanya general gitu. Jadi Mas Hendy atau Mbak Lala mungkin ada gambaran terkait pertanyaan tersebut. Mungkin izin ya, Ridho, Mas Hendy dan Mas Dedi. Kalau misalnya saya sih formasinya kan pilihannya adalah formasinya itu favorit istilahnya. Kemudian di kota berkembang, kemudian yang satunya itu di kota yang belum berkembang, formasinya tidak sebanyak formasi favorit seperti itu ya. Kalau saya sendiri kembali lagi Kak ke pribadi masing-masing. Kalau saya kan perempuan ya, jadi saya itu apa namanya istilahnya pertimbangannya adalah menikah seperti itu ya. Jadi kalau saya sendiri, kalau misalnya punya pasangan, saya akan bertanya ke pasangan saya apakah oke misalnya untuk di yang apa daerah yang belum berkembang karena kan nanti ketika kita membicarakan daerah yang belum berkembang itu kan nanti kita akan membicarakan terkait dengan sekolah anak, kemudian jaraknya ke rumah kita, nantinya apakah pendidikannya di sana bagus apa tidak, seperti itu. Kalau misalnya saya sendiri sih, kalau misalnya formasi di yang favorit itu lebih besar, tetapi menurut kita, kita mampu seperti itu bersaing, pilih yang formasi yang lebih banyak saja. Balik lagi ya seperti pertanyaan Mbak Andi itu, formasi yang paling besar itu saya pilih, tapi boleh dilihat perbandingannya atau berapa sih sebenarnya kemungkinan atau peluang di formasi tersebut gitu. Kalau misalnya oke dengan tempat yang tidak berkembang seperti itu, boleh dipilih juga hal tersebut. Tapi kan tentu saja kalau misalnya kita membicarakan tentang daerah yang belum berkembang itu kan pasti tentang ya udah pendidikannya, kemudian bagaimana gajinya itu kan juga seharusnya akan menjadi sebuah pertimbangan. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Mungkin Mas Hendy mau menambahkan. Ya, mungkin masih sama ya poinnya seperti yang tadi gitu. Jadi selagi memang peluang terbesar di situ ada dan kita merasa kita bisa di situ, nggak apa-apa maksimalkan di situ. Nanti sambil diusahakan, sambil belajar gitu. Karena memang semua itu kan butuh proses dan butuh ini ya, butuh persiapan yang matang gitu. Jadi mau di daerah yang sudah maju atau yang baru berkembang itu sebenarnya yang akan kita hadapi sebenarnya sama saya, tinggal nanti bagaimana persiapan kita seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebetulnya ada satu pertanyaan lagi terakhir terkait dengan formasi. Contohnya yang ini, formasi yang diperuntukkan untuk S1 ekonomi, kemudian ternyata dia mengampu S1-nya itu ekonomi pembangunan. Itu apakah ada syarat khusus untuk memilih tiap-tiap formasi tersebut, atau jika satu rumpun itu diperbolehkan atau bagaimana? Mungkin ada pengalaman atau informasi terkait hal tersebut. Gimana? Mungkin bisa diulang. Saya sambil scroll juga di kolom chat itu pertanyaan Yang di atas Pak, yang terkait tentang ekonomi, Mbak Nila, Nah, ini ya. betul. Nah, kalau kalau saya pribadi mungkin saya sudah izin jawab gitu ya. Kalau yang seperti itu amannya itu formasinya sama persis. Jadi misalkan S1 ekonomi, ya udah nanti ngelamar S1 ekonomi aja, jangan yang lain gitu. Kalau nggak ada, tidak usah gambling menurut saya, karena nanti itu akan jadi masalah.
Memang seperti itu. Orang saya aja kalau memang formasinya matematika gitu ya, kalau ada lowongan ilmu matematika itu saya nggak, lebih baik cari yang benar-benar literalis sama persis gitu. Itu kan sepakat ya Mas Randy, Mbak Lat. Ya betul, karena memang biasanya ini teman-teman, linearitas itu memang biasanya memang hal yang pakem gitu. Jadi kalau bisa memang kalau S1-nya ekonomi, untuk formasi S1 ekonomi tapi kakaknya ekonomi pembangunan, mungkin bisa coba cari yang memang khusus untuk formasi S1 ekonomi. Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf untuk teman-teman yang lain jika ada pertanyaan yang belum terjawab, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Lalu pertemuan kali ini kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Sandy, terima kasih untuk Bu Lala yang telah memberikan waktunya untuk hadir di acara ini hari ini. Kemudian Pak Didi juga, terima kasih. Kita tunggu teman-teman untuk acara-acara selanjutnya. Stay tune aja di kuliah matematika ya Pak, KUMA seingat saya. Oke, ya buat teman-teman, terima kasih banyak telah hadir pada acara malam hari ini. Saya Muhammad Ramadan, saya pamit undur diri. Lalu tetap semangat untuk selalu belajar dan melihat perkembangan informasi ke depannya bagaimana terkait dengan CPNS. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Lala, Mas Hendy, Mas Ito, ya, terima kasih banyak. Dan jam 11 Mas Hendy. Siap Pak Dedi, aman. Gimana Pak ya? Ya kebetulan kita ini sama ya, pengalamannya dulu sebelum jadi dosen kita jadi guru ya. Sama-sama jadi guru. Oke. Oh ya, ini mah ada yang kalau mau share PPT mungkin di sini sekalian aja barangkali. Ini Mbak Lala sekalian mau share. Sudah sih PPT-nya sudah saya siap lagi OTW. PPT langsungnya minta dikirim ke grup. Siap, Kak Bagas sudah OTW ya Kak Bagas. Tunggu ya Kak. Ya. Ini udah ada nih. Mbak Putri, sekalian ya Mas Dedi minta waktunya sedikit, jawab Mbak Putri aja lagi satu. Boleh. Kira-kira lebih memilih yang mana? Mbak Putri berarti sudah S2 ya Mbak Putri ya? Mbak Putri ada nggak ya Mbak Putri? On cam saja Mbak, biar kita ngobrol. On cam saya on voice saja. Sudah S2. Kalau saya nih Mbak Putri yang memang sebenarnya bimbangnya kalau D4 sama S1 S2 itu formasinya lebih besar, D4 seperti itu. Tapi kita sudah S2. Kalau saya Mbak jujur, saya itu akan tetap memilih yang mencari formasi yang S2. Kenapa? Karena sudah sekolah susah-susah S2. Kemudian kalau misalnya kita memilih yang D4 kemudian kita lolos, S2 kita itu akan susah untuk kalau saya dengar-dengar S2 kita tuh tidak akan diterima seperti itu istilahnya, jadi tidak bisa digunakan karena pengalaman teman saya ada S2 juga tapi memilih formasi D4, dia S2-nya tidak digunakan seperti itu. Kalau saya Mbak Putri, apabila Mbak Putri sudah S2 nih Mbak, kita cari formasinya yang S2 kalau saya. Seperti itu. Jadi tidak turun lagi ke D4. Tapi kembali lagi, kalau saran saya sih tetap S2 Mbak. Jadi percaya diri saja, pokoknya kita lakukan yang terbaik.
masalah hasilnya serahin di atas. Tapi kalau misalnya ada informasinya lebih dari satu, boleh dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya benar-benar hanya satu itu saja, juga tidak masalah. Karena kita kan tidak tahu rezeki kita di mana. Terima kasih. Oh, Kak Vano, kemarin SKD skornya 401 sama persis dengan pesaing. Bagaimana menyalip di SKB ya? Sama-sama Mbak Putri. Kemudian bagaimana menyalip di SKB? Jadi saya menggunakan taktik saya harus tampil berbeda seperti itu. Jadi walaupun misalnya nih ya, ketika nanti di SKB itu saya belajar tentu saja yang pertama, kemudian yang kedua ketika saya wawancara itu karena saya sudah ikut bimbel, jadi saya diberikan tips dan trik bagaimana sih cara mengiklankan diri. Karena wawancara itu bukan hanya sekedar memperkenalkan diri, tetapi bagaimana kita mengiklankan diri sehingga membuat pewawancara itu oke, kamu kandidat yang saya cari seperti itu. Kalau pengalaman saya sama yang juara 2 ya, kalau juara 2 itu bimbel yang juara 2 itu kemarin wawancaranya dia banyak pertanyaan dari pihak wawancara. Jadi kalau saya itu ketika saya wawancara diminta memperkenalkan diri, maka saya memperkenalkan diri sebanyak mungkin, maksudnya serinci mungkin. Tetapi bukan memperkenalkan diri kemana-mana ya, tapi memang intinya, karena kan saya formasinya CPNS dosen nih, jadi sudah tahu apa saja CPNS dosen itu kan diperlukan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran atau pendidikan, kemudian penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Karena saya itu fresh graduate, saya belum punya pengalaman jadi dosen, jadi yang saya kuatkan itu ada di penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Karena jujur saya orangnya suka sekali mengikuti kegiatan volunteer ya, karena memang sebelum saya tes CPNS ini ada satu hal yang sedikit saya ingin ceritakan. Saya tuh baru pulang dari Banda Nera untuk pengabdian masyarakat, jadi saya ikut volunteer ke Banda Nera, kemudian ketika saya baru sampai, 2 minggunya keluar, bukan formasi, jadi sebenarnya saya agak sedikit kaget. Tetapi ternyata memang rencana Tuhan itu saya diizinkan untuk lolos di kegiatan di Banda Neira, dan juga sebelum ke Banda Neira saya juga ikut kegiatan pengabdian masyarakat ke Sumba. Jadi itu saja yang saya ceritakan. Maksudnya saya memperkuat di wawancara itu saya memperkuat keahlian saya. Jadi sekalipun saya belum punya pengalaman mengajar, tetapi saya punya pengalaman lain nih di penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, khusus penelitian nih, karena saya ikut bimbel di Mas Dedi ya, bimbelnya ikut di mana ya? Sekalian saya menjawab pertanyaan Kak Rafia. Jadi ikut di Mas Dedi. Jadi kemarin itu bimbelnya SKB-nya diikut di Mas Dedi. Jadi saya tahu apa aja yang saya harus persiapkan, apa saja yang harus saya lakukan ketika saya wawancara atau ketika saya seleksi SKB seperti itu. Kemudian di penelitian itu karena kan penelitian itu kan sebenarnya untuk menonjolkan diri saya itu harus ada publikasi di internasional ya. Jadi H-2 saya wawancara itu saya publish, seperti bukan publish sih, saya submit. Jadi ketika diwawancara saya katakan bahwa saya sedang publish di jurnal internasional seperti itu. Jadi saya lakukan berbagai cara supaya ternotis. Karena lawan saya itu yang juara 2 itu ternyata dia punya apa namanya? punya pengalaman sebagai dosen, jadi dia sudah menjadi dosen selama 6 tahun, tapi nilainya justru di bawah saya yang belum punya pengalaman, karena seperti itu. Jadi saya tidak fokus ke yang tidak saya miliki, tapi saya fokus ke yang saya punya, seperti itu. Itu sih Kak Vano. Mungkin ada pertanyaan lain. Terus yang surat domisili itu Mbak Lala mungkin. oh ya, surat domisili ya. Saya tahun kemarin daftar CPNS Kemenkumham. Saya kurang tahu Kak untuk Kemenkumham ya, tapi saya kemarin tidak melampir. Ini mohon izin kalau terkait berkas itu sebenarnya nanti bisa dicek di daftar instansi. Di daftar instansi itu nanti kemudian kita bisa lihat di bagian yang ada tulisan tanda biru detail. Kita klik aja di bagian yang detail itu, kemudian nanti di situ akan ada muncul persyaratan administratifnya untuk siapa ini Kak Tegar dari Banyumas. Nah itu nanti di setiap instansi itu memang punya punya ini yang berbeda-beda, punya berkas persyaratan administratif yang berbeda-beda. Nah, itu adalah salah satu tugas kita untuk terus terus pantengin gitu aja website di SSCASN itu, karena di masing-masing instansi, masing-masing kementerian itu pasti akan memberikan detail informasi sedetail mungkin, selengkap mungkin. Karena kemarin memang saya juga buka gitu untuk adik saya yang kebetulan lulusan hukum, dan itu tuh detail, di situ tertera semua berkas yang harus dilampirkan seperti itu.
Kak, channel YouTube TWK favorit dari kedua pemateri. Kalau channel YouTube sebenarnya random saja ya, karena memang banyak sekali. Kalau saya biasanya nih, kalau saya belajar itu kan saya manfaatkan platform YouTube dan TikTok. Kalau dari YouTube itu biasanya saya cari yang viewersnya terbanyak. Kalau viewersnya terbanyak kan itu adalah sebuah indikasi bahwa itu pembelajaran yang disajikan itu menarik. Nah, itu memang biasa saya lakukan. Nah, seperti itu. Cari-cari yang memang viewersnya banyak seperti itu. Kalau saya sendiri, channel YouTube yang paling saya suka itu Sang Tutor. Jadi Sang Tutor itu selain dia, ya betul, selain dia bahas TIU, dia juga bahas TWK dan juga privat alfaiz. Saya ketik di bawah ya, privat alfaiz. Kemudian kalau misalnya untuk Instagram, TikTok, itu banyak sih sebenarnya, banyak ada Piracun, dosen Deso, privat alfaiz, itu banyak sekali, ada teman ASN, Ayo CPNS, diikuti semua, di follow semua. Saya sampai bikin TikTok khusus hanya untuk memfollow beliau-beliau itu karena semua materi di Instagram sudah saya selesaikan. Jadi sambil tiduran saya download TikTok, saya follow semuanya, saya tonton one by one videonya seperti itu. Jadi baca aja semuanya. Kalau punya waktu. Nontonin video sampai ketiduran, betul. Kadang-kadang ketidurannya karena saking capek, tapi kan lumayan tuh, ada beberapa bisa jawab. 1,5 bulan itu 1 bulan 5 hari. Oh tidak, 1,5 bulan itu ada 6 minggu Kak. Jadi 1 bulan 2 minggu. Kak Andi. Kak Putri, Kak siapa? Kak Tegar ya Kak, untuk bimbel SKD CPNS kapan ya dibuka, gratis atau berbayar? SKD CPNS bimbel yang mana dulu Kak? Karena ada banyak sekali bimbel, sangat banyak, ada Piracun ya, saya sebut merek jadinya, ada Piracun, Alfaiz, kemudian ada dosen Deso, itu masing-masing punya jadwalnya masing-masing, dipantengin saja. Tapi kalau saya nih, misalnya kalau saya pribadi, misalnya saya pingin TWK saya itu bagus misalnya, karena TWK saya kurang waktu itu, saya ikutnya Piracun sama privat Alfaiz. Tapi kalau misalnya saya TIU-nya kurang, saya ikut Sang Tutor. Karena saya kurang semuanya, saya ikut semuanya, seperti itu. Seperti itu sih kalau saya strateginya. Kemudian oh ya, untuk lagi satu kan tryout itu kalau misalnya ada rezeki lebih ya teman-teman bisa ikut bundling tryout di minimal 3 pelaksanaan bimbel. Jadi kita tahu nih bagaimana apa namanya istilahnya, jenis soalnya itu biasanya kan berbeda-beda. Jadi kita tahu macam-macam beragam jenis soal kalau dari saya sendiri seperti itu. Mungkin dari Kak Sandy untuk bimbel SKD kemarin setelah lihat-lihat nih bimbel SKD yang menjadi istilahnya kalau misalnya mengulang kembali ke tahun lalu, mana bimbel yang akan diikuti? Ya kalau terkait bimbel SKD, karena memang kebetulan ya tahun kemarin itu posisinya saya ya sedikit menyesal juga kenapa kok nggak ikut bimbel gitu, karena SKD tahun kemarin kan ini apa itu ya teman-teman, apa saya full di sekolah gitu, jadi memang posisinya saya waktu SKD itu tidak ikut bimbel apapun gitu. Tapi benar yang dibilang sama Mbak Citra, Mbak Lala tadi, kalau bisa memanfaatkan banyak platform, TikTok, YouTube gitu ya. Itu di situ banyak sekali dan channel-channelnya memang saya belajar dari channel-channel yang sama seperti yang dibilang Mbak Lala tadi, ada Sang Tutor itu, Privat Alfaiz, kemudian Viracun, DND itu, Pingli itu banyak sekali itu. Dan di situ memang sudah ini ya, sudah yang biasanya memang orang-orang banyak banyak larinya ke situ. Itu memang itu apa ya, secara penyampaian materinya juga enak seperti itu. Kemudian itu satu lagi, sebenarnya itu ya, sekalian menjawab pertanyaan Kak Putri. Kak Lala, satu lagi, maaf jika sama-sama formasi dosen hanya satu, namun pilihan di Jawa Timur dan Kalimantan. Manakah yang dipilih? Takut kalau yang dijawab pada pintar-pintar. Itu sebenarnya yang saya alami kemarin. Nah, itu dia. Kenapa tidak pilih di Jawa juga? Karena ya kita tahu ya, kalau di Jawa itu mungkin dari segi apa ya, segi sarana prasarana, segi kemajuan apa ya, mungkin dari segi orang-orangnya aja gitu udah berbeda juga gitu. Nah, makanya kalau di Jawa kemarin, kalau di Jawa itu skornya itu minimal ya 415, 420 itu baru bisa tembus kemarin. Memang seperti itu faktanya teman-teman, dan faktanya lagi kalau di tahun 2023 kemarin skor SKD itu kebanyakan pada turun karena dari testimoni pasca tes SKD itu banyak sekali yang menyampaikan bahwa soalnya itu jauh lebih
susah. Nah, itu berarti kan itu jadi PR juga buat teman-teman semua untuk mempersiapkan diri. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun itu, tren soal itu akan semakin meningkat level kesulitannya. Jadi apa ya, itu harus menjadi satu perhatian khusus gitu. Karena memang saya alami di tahun 2021 dan 2023 itu soalnya jauh lebih susah yang 2023. Benar-benar jauh lebih susah. Seperti itu. Bahkan ada beberapa soal TIW itu yang saya memang ini apa, karena detik-detik akhir itu saya langsung blok gitu. 3 nomor atau berapa itu ada gitu teman-teman. Jadi kalau disuruh milih di Jawa atau di Kalimantan, ketika memang kita merasa kita yakin di Jawa, nggak apa-apa, gas aja. Tapi apa ya, ukur jas itu sebenarnya juga penting gitu. Kalau saya kemarin mikirnya yang penting saya kecantol dulu. Karena mau di Jawa mau dimanapun, kalau dari instansi pusat itu kan ya sama sebenarnya, nanti yang didapat sebenarnya sama aja gitu. Yang penting saya kecantol dulu. Nah, maka dari itu strateginya kemarin saya coba daftar di luar Jawa, dan ternyata memang benar skor di luar Jawa itu apa ya, ibaratnya ya kalau dibilang tinggi ya tinggi, tapi tidak setinggi di Jawa seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya akan memaksimalkan peluang yang di luar Jawa. Yang penting nyantol dulu gitu kalau saya pribadi. Kalau dari Mbak Lala mungkin ada gambaran lain. Kalau saya nih Kak Putri, kalau misalnya Kak Putri oke di Kalimantan, Kalimantan pasti saingannya sedikit. Kalimantan, Mbak. Tapi kalau misalnya Mbak Putri kayak mau, ya udah deh, saya Jawa saja, misalnya Jawa Timur boleh. Kalau saya kemarin memilihnya karena memang saya ingin di Bali, saya ingin pulang. Sebenarnya saya tuh ingin formasinya tuh kalau nggak di Bali, ya udah sekalian jauh di IKN gitu. Tapi karena pembukaan di IKN tidak ada, jadi ya sudah saya pilih Bali seperti itu. Nah, Mbak Putri, boleh bersemedi dulu, tanya ke orang tua. Nanti orang tua merestui di misalnya di Kalimantan, gas saja Kalimantan. Semangat. Iya. Ya, Kak Sandy belum kirim PPT. Kak Sandy, ayo Kak Sandy cepat kirim PPT-nya. Oh, untuk kirim IG ya Kak Rafia sebentar. Oh ya, untuk Kak Rafia, Ya, PPT-nya on proses. Ya, on masih proses. muter Oh, ini. ya. Oke, oke, oke. Terus dari Kak Rafia, saya ketik IG saya ya, tapi di IG saya itu jangan berekspektasi terlalu berlebihan karena saya suka membagikan hal yang nggak penting ya Kak Rafia. Jadi misalnya kadang-kadang saya suka spam gitu. Jadi jangan berekspektasi kalau saya itu akan sangat serius gitu, atau misalnya berkonsep menjadi seorang dosen itu tidak di Instagram. Saya sangat sangat suka membagikan sesuatu, kemudian background-nya di Jeremix. Semoga tidak menyesal memfollow saya, tapi saya akan kasih Instagram saya. Ya, mungkin boleh silakan di follow Instagram saya ada di atas. Mungkin sambil bertanya-tanya lebih lanjut, boleh di DM Instagram. Karena dulu saya pernah mend-DM Instagram seseorang yang lolos CPNS dosen yang tahun sebelum saya, tapi saya tidak dibalas seperti itu. Jadi saya mau balas dendam. Siapapun yang bertanya, saya akan menjawabnya dengan 100% full seperti itu. Jadi silakan di follow, boleh di DM saya, apapun pertanyaan akan saya jawab ketika saya tidak sibuk. Semangat teman-teman. Sangat ya. Semangat. Ini tinggal 20 ya, berarti kan sebetulnya masih pada semangat ya, cuma ya luar biasa ya. Alhamdulillah mungkin semua pertanyaan sudah terjawab ya, tapi sebetulnya sekitar 20 lalu, tapi nggak apa-apa untuk mengapresiasi semangat dari teman-temannya. Jadi kita coba jawab satu per satu. Ya, oke, mungkin ada lagi. Mungkin kita cukupkan ya untuk sesi kali ini. Nah, nanti mungkin sampai jumpa di free webinar kita berikutnya gitu ya, karena ini masih di administrasi, teman-teman pasti akan pikirannya sangat bercabang ya tentang administrasi, tentang ini, bahkan memilih formasi pun masih pada ini ya, masih pada galau ya, istilahnya seperti itu. Jadi mungkin itu dulu untuk sekarang. Nanti untuk ketika sudah menginjak SKD, ya nanti kita akan adakan sesi lain untuk SKD begitu ya. Dan terima kasih kepada para
pemateri, Mbak Lala, Mas Edi, ya. Di sini kita hampir setengah 10, tapi saya yakin di sana sudah hampir setengah 11 sama setengah 12. Terima kasih atas kesediaannya, ya. Terima kasih banyak. Semoga kita sehat selalu. Teman-teman dilancarkan, Mbak Lala dan Mas Edi dilancarkan latsarnya hingga lolos jadi nanti 100% jadi PNS, ya. Amin. Nah, dan bisa mengemban amanah sebagai dosen yang tidak ya begitulah ya. Semoga tetap semangat selalu buat teman-teman semua yang lain, semoga lolos jadi dosen di tahun 2024 ini. Amin. Nah, semoga segera diberikan pencerahan terkait formasinya. Begitu saya kira kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Dedi, Mas Hendy, semangat semuanya. Silakan. Terima kasih. Selamat malam.